Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rio Azadi, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus atau kencing manis, bagaimana komplikasi diabetes mellitus bisa terjadi, dan mengapa gula darah pada pasien dengan diabetes mellitus perlu dikontrol secara teratur. Berikut pembahasannya. Oke, langsung saja kita mulai. Materi kali ini saya beri judul Mengapa Gula Darah Perlu Dikendalikan Secara Teratur. Ini adalah ilustrasi singkat kondisi di lapangan atau kehidupan nyata tentang pasien diabetes mellitus. Pasien pertama ada pasien usia 76 tahun datang ke poli dalam dengan riwayat sakit diabetes atau kencing manis selama 30 tahun lebih. Pasien datang sendiri, kondisinya segar, tidak ada keluhan, tidak ada kegawatan atau komplikasi yang berbahaya. Pasien tampak energik dan suka mengobrol. Kemudian datang pasien kedua, pasien usia 62 tahun, datang diantar keluarganya naik kursi roda. Kakinya luka habis amputasi, badannya lemah, mual, dan sering mual muntah. Pasien punya diabetes 20 tahunan. Ketika ditanya di rumah apa saja aktivitasnya, pasien menjawab hanya tiduran atau duduk-duduk saja, karena merasa sudah tua. Ini sama-sama memiliki diabetes yang lama, kenapa kondisi pasien ini jauh berbeda? Yang satu 76 tahun tampak energik, dan yang pasiennya usia 62 tahun ternyata badannya mual, muntah, dan merasa sudah tua. Dan wajahnya pun tampak lebih tua daripada pasien yang 76 tahun. Kenapa bisa terjadi? Seringkali jawabannya adalah karena kontrol gula atau terkendali atau tidak di gulanya. Jadi gula terkendali atau tidak itu sangat menentukan tentang bagaimana perawatan atau penampilan pasien pada saat itu. Sebagai pendahuluan, diabetes mellitus atau kencing manis merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan gula darah akibat kekurangan baik jumlah maupun fungsi insulin dalam tubuh. Diperkirakan jumlah penderita di Indonesia mencapai 10,8% dari seluruh populasi Indonesia. Ini data Riskesdas tahun 2018. Jadi jika Indonesia ada 260 juta pasien, maka 260 juta warga maksudnya, maka sekitar 30 jutaan itu mengalami diabetes mellitus. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi multi organ jika tidak dikendalikan dan dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Dan masih banyak penderita diabetes dengan kadar gula yang tidak terkendali, terkadang karena ketidaktahuan penderita tentang pentingnya pengendalian gula darah. Jadi slide sederhana ini akan berusaha menjelaskan betapa pentingnya mengontrol gula darah untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Apa jadinya jika diabetes mellitus tidak dikendalikan? Maka jika kondisi gula darah selalu tinggi tidak terkendali, maka kondisi gula darah tinggi ini bisa memicu berbagai macam proses-proses atau jalur-jalur patologis yang bisa merusak tubuh kita secara perlahan. Baik, ini yang kita lihat sini ada jalur poliol, jalur hexosamin, jalur protein kinase C, jalur H atau advanced glycation end products, dan semua proses patologis ini bisa berefek toksik pada sel atau jaringan tubuh kita. Di sini bisa terbentuk suatu radikal bebas yang berbahaya, kemudian terjadi suatu mediator radang bisa memicu radang, kemudian memicu suatu fibrosis jaringan, sehingga menyebabkan jaringan-jaringan kita atau organ kita menjadi rusak secara pelan-pelan. Ini adalah contoh perjalanan komplikasi diabetes mellitus pada ginjal, di mana kita lihat sini kondisi hiperglikemi atau kondisi gula darah yang tinggi, maka seiring dengan berjalannya waktu terus akan merusak kondisi ginjal. Hingga pada akhirnya pasien dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol akan jatuh pada kondisi gagal ginjal. Itu kalau pasiennya belum meninggal duluan, itu biasanya akan jatuh dalam kondisi gagal ginjal. Banyak pasien-pasien saya yang dalam keadaan kondisi gagal ginjal karena gula darah yang tidak terkontrol. Bahkan usia 40 tahunan sudah mengalami gagal ginjal karena kondisi gula darah yang tidak terkontrol. Mungkin baru masih muda. Dan di sini prosesnya berlangsung lama. Mungkin 10 tahunan baru terjadi suatu komplikasi ginjal. Maka dari itu kadang-kadang pasien merasa, wah dok saya tidak apa-apa dok, saya nggak ada keluhan, gula saya tinggi tapi saya nggak ada keluhan sama sekali, saya tetap segar, saya kuat. Padahal memang saat itu masih segar, masih kuat, tapi tanpa terasa organ-organ tubuhnya digerogoti atau dirusak oleh komplikasi-komplikasi kronis dari gula darah yang tinggi tadi, sehingga akhirnya pada saat 10 tahun kemudian mungkin jatuh dalam keadaan gagal ginjal, stroke, dan lain-lain. Tentu saja ini tidak kita inginkan, karena yang kita inginkan adalah kita sehat sampai tua, tetap tahu sehat dan berkualitas hidup yang baik. Ini adalah komplikasi diabetes, di mana komplikasi diabetes jika tidak dikontrol gula darahnya, maka bisa berefek multi organ seperti yang dijelaskan tadi. Multi organ seperti apa? Jadi semua organ-organ tubuh dalam tubuh kita bisa terefek atau
terkena efek negatif dari diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Misalkan ini ada komplikasi makrovaskuler, misalkan ada pembuntuan pembuluh darah di otak jadi suatu stroke dan kecacatan, pembuntuan pembuluh darah di jantung jadi suatu serangan jantung atau gagal jantung. Kemudian pembuntuan pembuluh darah di kaki bisa menyebabkan luka di kaki, amputasi, kemudian kaki jadi berbau, jadi tidak bisa berjalan, kelumpuhan dan lain-lain. Sedangkan komplikasi mikrovaskuler misalkan pada mata, pembuluh-pembuluh darah kecil di mata bisa rusak, kemudian menyebabkan suatu kebutaan. Kemudian pembuluh darah di ginjal atau mikrovaskuler ginjal juga rusak sehingga menyebabkan suatu diabetic nephropathy atau gangguan ginjal akibat diabetes. Dan ini bisa jatuh pada kondisi gagal ginjal dan harus cuci darah teratur. Kemudian di sini juga ada kelihatan, nah di sini gambarnya nggak kelihatan ya, tapi di sini ada gambar tentang bagaimana kaki yang luka karena saraf-saraf kecil di kaki itu rusak, pembuluh darah di kaki rusak, maka ketika kaki terjadi luka, maka kakinya itu menjadi luka yang sulit untuk sembuh, akhirnya jatuh pada infeksi berat dan amputasi, kelumpuhan. Nah, itulah itu pentingnya kenapa gula darah pada pasien diabetes mellitus harus dikontrol secara teratur, harus dikendalikan dan stabil. Jangan menunggu sampai ada komplikasi seperti yang tadi dijelaskan di sini. Jangan menunggu terjadi suatu komplikasi-komplikasi ini. Karena artinya jika kita sudah menemui komplikasi-komplikasi yang seperti yang dijelaskan di gambar ini, maka mungkin diabetesnya sudah sangat lama, mungkin sudah 10 tahun lebih dan tidak terkontrol. Jadi ketika mengembalikan komplikasi-komplikasi ini ke seperti semula juga sulit, karena rata-rata komplikasi yang ada di sini adalah bersifat irreversible atau tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi jangan sampai menunggu komplikasi seperti ini terjadi baru kita mau berobat, karena itu sudah terlambat. Maka dari itu kita harus mengontrol gula darah kita jika kita punya diabetes mellitus. Ini adalah slide tentang bagaimana pentingnya mengendalikan gula darah secara rutin. Kita lihat di sini, ini adalah gambar tentang kadar gula darah dalam sehari. Kita lihat yang merah ini adalah kadar gula darah. Kita lihat di sini bahwa ternyata dalam sehari itu gula darahnya bisa naik berkali-kali. Naik, kemudian naik seiring dengan jam makan ya, jam makan. Jadi gula darah yang ada pada tubuh kita itu bersifat fluktuatif setiap waktu. Jadi tidak stabil terus, tapi naik turun sesuai dengan kondisi dari makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita, asupan yang kita masukkan dalam tubuh kita. Jika kita makan banyak, makan gula, maka gulanya bisa langsung tinggi. Maka ketika nggak makan, gulanya bisa rendah. Jadi jangan heran jika ada pasien yang tanya, "Loh dok, tadi saya gula darahnya 100 pagi ini. Kemudian sekarang kok siang, kok sekarang langsung 500, gimana dok?" Atau ada yang tanya, "Dok, 2 hari yang lalu saya periksa di dokter umum, katanya gulanya 100. Nah sekarang dokter periksa ke spesialis ini kok jadi 700, gimana dok? Padahal 2 hari yang lalu masih 100. Nah ini bisa dijelaskan di sini, karena gula itu jangankan selisih 2 hari atau 1 hari, selisih dalam beberapa jam atau beberapa menit itu sudah sangat berbeda hasilnya, karena dasarnya fluktuatif. Jadi gula darah bersifat fluktuatif setiap waktu, jadi tidak bisa dijadikan suatu andalan, oh jika gulanya sekarang normal pasti kemarin normal, pasti besoknya normal dan lain-lain. Tidak. Gula darah acak normal bukan berarti sembuh dari diabetes. Jadi ketika kita melihat pasien dengan gula darah 150, 120 mungkin normal, bagus, maka itu bukan berarti sembuh dari diabetes, tapi itu berarti pasien itu gula saat itu masih normal, terkontrol. Tapi apakah besok terkontrol, apakah besoknya lebih terkontrol atau minggu depan terkontrol, itu tergantung dari pengobatan dan gaya hidupnya. Maka dari itu, gula darah perlu dikendalikan secara kontinu atau berkelanjutan, bukan saat hari itu saja, bukan saat minggu itu saja, tapi selalu kontinu secara berkelanjutan. Dan kontrol diet, olahraga, dan pengobatan yang adekuat sangat penting untuk mencegah komplikasi kronis diabetes yang telah dijelaskan tadi. Jadi kontrol dan pengobatan teratur harus dilakukan oleh semua penderita diabetes mellitus agar dapat mendapatkan organ-organ tubuh yang berfungsi optimal, diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi dari diabetes mellitus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.